Ya udah siap. Alhamdulillah banyak manfaatnya, memberikan manfaat. Amin, amin. Nggih, amin, amin. Panjenengan mugi-mugi juga segera profesornya ya, Pak Khalid. Amin, insyaallah. Nanti kita itu ya Pak Subhi ya, kita hadir. Insyaallah. Siap. Insyaallah, ya. Kapan wisuda? Tanggal 9 besok. Alhamdulillah kemarin tuh ada perpanjangan pendaftaran wisuda. Sampai tanggal 13 saya ujian tanggal 10. Kebetulan alhamdulillah nggak ada revisi. Jadi bisa langsung didaftarkan nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Di IAIN Kudus itu ada jurnal yang Scopus ya, Bu Irzum ya? Ada Pak Subhi. Itu banyak sekali peminatnya ya, karena juga gratis ya Pak Subhi, free. Q1 juga. Kata teman saya yang mengelola itu sekali satu nomor itu yang ngirim artikel sampai 600. Oh, luar biasa sampai ya. Mencapai. Nggih. Sedangkan pengelola yang ngurusi jurnal itu hanya beberapa orang. Termasuk teman saya yang kemarin juga ujian bareng saya ya, bareng-bareng sama saya itu yang ngurusi ya, sampai dia ya keteteran gitu. S3-nya. Iya, kata pasti dia, itu. saya kan bilang, saya bilang, saya mau masukkan, jangan berharap. Jangan berharap bisa masuk, katanya. Waduh, aku. Standarnya udah ketat ya, standarnya pasti. Nggih. Karena kan ya reviewernya kan banyak yang luar nggih, Pak Khalid. Jadi tergantung reviewernya juga, editornya juga. Tapi kita lihat polanya sih ya. Dia polanya lapangan atau sosiologi keagamaan. Atau seperti apa ya? Lapangan sih rata-rata yang Scopus di Indonesia. Mungkin kecuali ini ya, mana Pak Subhi? Jakarta? UIN Jakarta itu? Ya, Studia Islamika. Studi Islam. Kalau studi Islam itu lapangan enggak Pak Subhi ya? Enggak ya? Lapangan. Juga ya? Lapangan. Oh, lapangan. Saya kemarin masuk itu Q1 ya di ini. Di mana Pak Khalid? Kemarin di Jurnal Indonesia Islam. Jadi ini Q1 nih, Indonesian Islam ya. Temanya memang kita ini sih penelitian itu. Rata-rata memang penelitian, ada juga di Salatiga, itu juga penelitian, IJIMS, terus ada lagi di Surabaya, JIS, ya. Jurnal Studi Islam, itu juga penelitian. Kita nulis kemarin bertiga ya, saya. The Critical Thinking and Religious Moderation ya. Pak Khalid, Bu Irzum, kita mulai ya. Sambil siap, teman-teman lain menyusul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, kita hormati bersama Bapak Khalid Al-Walid, Bapak Dr. Khalid Al-Walid. Beliau adalah Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Jadi alhamdulillah pada hari ini Bapak Ketua sekaligus narasumber ya, Pak Khalid ya. Hari ini.
Selamat datang bergabung di sekolah AFI ini, dan insya Allah nanti kita akan sama-sama para hadirin ya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Dari Pak Khalid nanti. Di sini juga telah hadir Ibu Dr. Irzum Fariha. Ini dokternya masih hangat ini, Bu Irzum ya. Fresh ya. Masih fresh gitu. Kalau Pak Khalid itu ketua, selain ketua AAFI, beliau juga ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra. Jadi kalau Bu Irzum itu beliau adalah wakil dekan ya, Bu Irzum ya, wakil dekan Fakultas Usuluddin di IAIN Kudus. Dan di AFI beliau adalah ketua bidang publikasi dan jurnal ya, Bu Irzum ya. Ya, terima kasih Bu Irzum yang hari ini malam ini akan memandu acara ini. Di sini ada juga Dea Megatru, mana Dea ya? Dea Megatru ini yang selalu membantu kita Pak Khalid untuk teknis hostnya. Ini adalah mahasiswa Falsafah dan Agama Paramadinah. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Dea. Yang kami hormati juga bersama ini para hadirin, ya, para peserta Sekolah Akidah dan Filsafat Islam, juga mungkin pengurus dari AFI juga beberapa mungkin hadir di sini. Jadi alhamdulillah Pak Khalid, ini adalah pertemuan ketiga dari Sekolah Akidah dan Filsafat Islam ya. Ya, jadi, betul. Yang pertama kita sudah mendapatkan banyak materi dari Bapak Dr. Fakhruddin Faiz, yang kedua dari Bapak Budi Munawar Rahman. Dan hari ini kita akan menukik kembali untuk untuk membicarakan satu tema yang menarik ini pada hari ini. Ini salah satu mungkin tema yang nanti menjadi katalisator untuk membumikan filsafat Islam ini ya, Pak Khalid ya. Jadi tema pada hari ini adalah, pada malam ini adalah memformulasikan filsafat Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, alhamdulillah, jadi pada malam ini narasumbernya adalah langsung dari Bapak Dr. Khalid Al-Walid dan nanti dipandu oleh Ibu Dr. Irzum Fariha. Sebelum kami serahkan pada Ibu Irzum, mengingatkan yang pertama pada para peserta webinar ini, kita yang pertama bila ada pertanyaan silakan nanti disampaikan lewat chat atau bisa nanti langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, dipersilakan untuk membuka kamera, tetapi selama presentasi nanti, selama materi itu mic-nya di mute ya, agar acara ini bisa berlangsung dengan nyaman. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada Bu Irzum. Monggo Bu Irzum. Ya Pak Subhi, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Khalid Al-Walid selaku Ketua Asosiasi AFI, dan beliau juga Ketua STAI Sadra Jakarta,
Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Subhi Ibrahim. Beliau ini selaku Kaprodi Falsafah dan Agama di Universitas Paramadina Jakarta, pengurus AAFI, dan juga di sini ada Mbak Dea Megatun, ya, dan seluruh Bapak Ibu yang bergabung di acara malam hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan diskusi yang ketiga dan dimandatkan oleh Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat ma'assalam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang pencerah kita minadzulumati ilan nur. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diskusi malam ini, tema kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Subhi tadi, yang berjudul memformulasikan filsafat Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang penduduknya itu sangat beragam ya, sangat majemuk, baik secara geografis, suku bangsa, keanekaragaman, adat, budaya maupun keagamaan. Namun dengan keragaman tersebut mungkin sekali berpeluang terjadinya konflik. Dan sejarah mencatat bahwa leluhur bangsa kita ini pada dasarnya sebelumnya juga mampu mencapai masa kejayaan dan keemasan ini pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita semua yang sangat berharga bahwa leluhur bangsa Indonesia ini telah mampu mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman itu sendiri. Nah, kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat kita bahwa kekinian mulai reformasi itu mulai intoleran itu mulai muncul ya di antara kita, padahal pesan-pesan dalam agama sendiri sudah menyinggung terkait dengan bagaimana kita hidup beragam, sebagaimana dalam Al-Hujurat ayat 13 itu, kemudian kita untuk apa? Untuk lita'arofu. Nah, disinilah pentingnya pendidikan masuk di tengah masyarakat, di mana pendidikan ini tidak sendiri, akan dipelajari bagaimana filsafat Islam mempunyai peran dalam pendidikan, mulai pendidikan dini sampai pendidikan tingkat perguruan tinggi. Oke, kali ini akan disampaikan, kita akan mendengarkan bersama-sama materi ini dari Bapak Khalid Al-Walid. Monggo Pak Khalid. Ya, terima kasih Bu Dr. Irzum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin at-tahirin muntajabin. Yang saya hormati tentu Dr. Irzum, sahabat saya. Alhamdulillah sudah beres ini dokternya, dan juga Mbak Dea dan teman-teman hadir di sini, juga ada pengurus AAFI. Kita malam hari ini kembali melanjutkan diskusi kita dalam sekolah filsafat kita yang dikelola oleh Bapak Dr. Subhi Ibrahim. Dr. Subhi Ibrahim juga sahabat saya, sahabat karib yang sudah cukup lama, dan kita selalu berdiskusi. Malam hari ini saya akan bicara tentang memformulasikan filsafat Islam itu dalam pendidikan di Indonesia. Nah, tema ini sebenarnya merupakan satu harapan ya, bahwa
Satu saat filsafat itu masuk ke dalam kurikulum di pendidikan kita di Indonesia ini dari tingkat yang paling dasar pada tingkat menengah atas, ya. Sehingga harapannya tentu ingin wujudkan. Jadi kehadiran AAFI itu tentu dalam itu, ya. Salah satu dari upaya asosiasi ini, yang pertama tentu hadir untuk mensinergiskan, ya, seluruh program studi akidah dan filsafat Islam yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dari UIN, IAIN, STAIN, atau sekolah tinggi swasta, ya, yang padanya itu ada program studi akidah dan filsafat Islam. Problem terjadi itu karena umumnya kita mengenal filsafat itu baru belakangan, ya, baru ketika kita di perguruan tinggi. Kadang-kadang kita waktu masuk juga dulu mendengar kata filsafat itu karena sesuatu yang agak aneh, ya. Sehingga kita kemudian kadang-kadang juga penasaran apa sih filsafat itu. Dan bahkan kadang-kadang dosen-dosen dari ini yang lain, prodi yang lain juga masih mempertanyakan, nanti diapain juga mahasiswa di filsafat itu, gitu. Mau ngapain sih? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya selalu muncul, ya, pertanyaan seperti itu. Nah, walaupun kita bisa berkata tak kenal maka tak sayang, ya. Tapi begitulah realitasnya. Ada kalanya kadang-kadang prodi akidah dan filsafat itu umum seringkali mereka, ya, tersesat ke jalan yang benar, ya. Jadi karena sudah kadang-kadang tidak masuk di prodi yang lain, akhirnya masuklah ke prodi filsafat itu. Dan memang sih di prodi akidah filsafat Islam juga di sebagian besar prodi, bahkan di perguruan tinggi umum sekalipun, prodi filsafat itu tidak banyak peminatnya, ya. Jadi memang tergolong elit sih, gitu. Karena memang di sana tidak mudah juga karena orang dituntut untuk proses berpikir, ya. Nah, ini sayangnya kita mengenal kemudian filsafat itu kan baru belakang, kemudian kita menggeluti filsafat dan sebagainya, ya. Padahal kalau kita sadari bahwa berfilsafat itu adalah fitrah, ya, pada seluruh manusia. Jadi dalam dorongan fitrah kita itu sejak kecil, sejak kita masih kanak-kanak juga sudah mempertanyakan beragam hal, gitu. Seringkali kalau kita punya anak atau adik kecil, ya, dia tanya Tuhan itu di mana, gitu. Dulu Dedek sebelum lahir itu di mana? Kenapa Dedek lahir duluan atau Dedek lahir setelah kakak, misalnya kan. Kenapa waktu naik pesawat tidak ketemu Tuhan? Karena dia selalu mendengar kadang-kadang Tuhan itu adanya di atas, ya. Kira-kira Tuhan itu ngapain? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang muncul, ya, pada anak-anak kita, pada adik-adik kita, ya. Atau kadang pernah saya mendengar seorang anak bertanya ketika melihat ada jasad itu dimakamkan, ya, dikuburkan, ada anak kecil yang di situ bertanya, itu tidur di dalam tidur dalam tanah begitu apa enggak sakit, ya, misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya muncul secara, dan itu merupakan bagian dari pertanyaan filosofis, ya. Ini merupakan fitrah bagi kita semua, ya, bagi seluruh manusia. Jadi berfilsafat itu sesuatu yang sebenarnya fitrah. Sayangnya, ya, fitrah ini justru kadang tidak dikembangkan, ya. Jadi
dalam penelitian tentang pendidikan itu ada dua kecerdasan atau kemampuan yang sangat cepat ya, yang sesungguhnya sangat sulit ya, tapi cepat sekali kemudian dikuasai oleh seorang anak, yaitu berbicara dan berjalan dalam penelitian pendidikan. Nah, jadi seorang anak itu berbicara, bahkan kadang-kadang sangat cepat ya mereka berbicara gitu. Jadi mereka punya kemampuan berbicara sangat cepat, bahkan tanpa kamus sekalipun ya. Jadi kadang-kadang saya kalau sedang umroh atau ke Timur Tengah misalnya itu juga takjub juga ya lihat anak-anak kecil gitu sudah sangat pintar berbahasa Arab ya. Sementara banyak mahasiswa UIN di sini masih kesulitan, padahal sudah sekian lama di pesantren kan sudah ikut di bahasa Arab juga gitu. Ini anak-anak di Arab sana pintar-pintar loh bahasa Arab gitu ya, luar biasa. Tanpa belajar dengan kamus munjid ya, tanpa memahami kemudian nahwu dan sorof ya, tanpa belajar misalnya dia nahwul wadih gitu, tanpa belajar imriti ya atau alfiyah, jago bahasa Arabnya ya. Mereka dengan cepat belajar bahasa Arab itu. Yang kedua kemampuan berjalan ya. Kemampuan saya belajar bahasa Jawa itu susah banget. Kalau Mbak Irzum selalu mengajak saya bahasa Jawa. Tapi anak-anak kecil di Jawa pintar-pintar bahasa Jawanya ya. Yang kedua belajar berjalan. Dalam pendidikan itu ya berjalan, anak-anak itu belajar berjalan dengan cepat. Nah, kenapa? Karena mereka diberikan ruang oleh orang tuanya ya, oleh orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika mereka berbicara itu bahkan tidak ada yang menghardik mereka, tidak ada yang kemudian menyalahkan mereka. Bahkan orang-orang di sekitarnya kadang-kadang ikut dalam perkataan yang salah ketika dikatakan oleh anak yang baru belajar itu. Demikian juga berjalan, misalnya bagaimana orang yang ada di sekitarnya, orang tuanya memberikan semangat luar biasa. Dia jatuh, kadang-kadang diajak bangkit lagi, tata gitu kan, sehingga dia berjalan lagi. Tapi begitu seorang anak itu masuk sekolah, gitu, itu terjadi learning shutdown. Jadi banyak sekali kemudian itu potensi anak yang sirna di sekolah itu. Kenapa? Karena mulai dari di sekolah itu mereka dihentikan proses untuk bertanya, proses untuk mempertanyakan beragam hal ya, dengan kata-kata yang kadang-kadang dari sahabat teman-temannya, bahkan kadang gurunya menghentikan pembicaraannya, menghentikan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang apalagi pertanyaan-pertanyaan kritis dari seorang anak itu seringkali sang guru kemudian menghentikan pembicaraan mereka. Ini learning, jadi learning shutdown ya. Jadi proses belajarnya justru menjam kemampuan berpikirnya dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya proses belajar atau filsafat itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita merubah kemudian pola sistemik ya dari sistem pendidikan yang ada ini. Nah, tapi kita tentu tidak akan masuk pada hal-hal yang teknis seperti itu. Saya ingin berbicara dalam konteks yang lebih general dalam kesempatan ini, walaupun nanti tentu turunannya akan menjadi sesuatu yang banyak. Nah, kita mulai Mbak Irzum dari ini yang pertama ya. Bisa dilihat dari bahwa ya kita melihat bahwa tujuan dari pendidikan nasional kita ini, kalau kita baca di sini pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 ya, ini tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Menarik di sini kita mendapatkan apa?
pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kalau kita baca dalam secara lebih cermat, tujuan-tujuan yang dipaparkan dalam proses pendidikan ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan pendekatan filsafat. Bagaimana mungkin bahwa peradaban satu bangsa itu menjadi bangsa yang bermartabat kalau peradaban itu tidak ditopang oleh filsafat? Peradaban-peradaban besar yang pernah ada itu selalu padanya itu ada bangunan filsafat yang menjadi dasar, ya. Bagaimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa ini kalau para peserta didik itu tidak memahami hal-hal yang mendasar, substansial dari sistem pendidikan itu, dari pendidikan itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana mengembangkan potensi itu. Ini kan perlu hal yang sangat mendasar sekali pembicaraan ini. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis, ya. Bagaimana seseorang itu punya pandangan yang demokratis, bersikap demokratis. Sekiranya dia tidak pernah diajarkan untuk berpikir mendalam dengan beragam variabel berpikir, pemikiran dan sebagainya, mendialogkan beragam pemikiran tersebut, ya, sehingga memunculkan pandangan yang general, universal, ya, dan bagaimana penghargaan kemudian terhadap beragam pandangan itu. Semua itu adalah pola yang kita dapati dalam filsafat, ya. Anda tidak akan dapati itu di pembicaraan tentang teknik, ya, tentang matematika, fisika dan sebagainya. Itu sudah turunan, ya. Tapi kalau untuk berbicara seperti ini, untuk memahami kemudian pendidikan nasional ini, diperlukan pendekatan filsafat di sini, ya. Jadi tidak mungkin ini terjadi tujuan ini tanpa kemudian membekali pendidikan itu atau membangun sistem pendidikan itu tanpa bangunan filsafat di situ. Ini hal yang sangat mendasar, ya. Jadi saya punya sahabat itu, almarhum, ya, membangun kemudian sekolah manusia. Siapa? Ini apa namanya? Iya, Pak Munib Khatib, ya. Itu dia mencoba untuk membangun sekolah manusia. Sekolah manusia itu berarti memang ditujukan untuk menjadikan kemudian peserta didiknya itu sebagai manusia. Menarik menurut saya ini. Menarik karena itu memang cita-cita filsafat, ya. Tapi yang kebanyakan dalam pendidikan kita itu dari kecil bukan diajarkan menjadi manusia, ya. Nanti kamu jadi apa, nak? Jadi dokter, gitu, ya. Nggak lihat tuh pandemi dokter menderita luar biasa. Mau jadi apa? Insinyur. Mau jadi apa? Nggak ada kemudian anak-anak itu ketika ditanya mau jadi apa? Manusia. Jadi penghargaan yang muncul kemudian bukan pada sisi nilai substantif kemanusiaan. Yang terjadi kemudian bagaimana masyarakat menghargai seseorang itu karena posisinya, dia sebagai dokter, dia sebagai insinyur misalnya, dia sebagai psikolog, dia sebagai guru misalnya. Jadi manusia dihargai, dinilai atas atribut yang ada pada dirinya, tapi bukan pada hakikat dirinya sebagai manusia. Ini problem besar, ya, sebenarnya. Problem besar dalam pendidikan itu. Kenapa? Karena dalam filsafat bahwa
pembicaraan mendasar dalam pendidikan itu tidak lain adalah manusia. Dan manusia dalam gagasan filsafat Islam itu bukan sekedar kemudian makhluk yang hidup, punya dorongan, keinginan, dan kemampuan berpikir, bukan hanya sebatas itu ansih ya. Bahwa manusia merupakan manifestasi dari hakikat wujud, ya, hakikat dari eksistensi yang sesungguhnya. Jadi dalam tasawuf disebut al-insan itu sebagai alamul shaghir, ya, mikrokosmos. Sementara alam raya ini disebut dengan alamul kabir, sebagai makrokosmos. Bahkan An-Nasafi dalam Al-Insanul Kamil mengatakan begini, bahwa manusia itu sebagai alam ini sebagai insan shaghir, sementara manusia itu sebagai insan kabir. Dia menggambarkan alam sebagai insan shaghir. Kenapa? Manusia yang kecil, ya, alam itu. Kenapa? Karena dia terbagi-bagi. Tapi manusia ini, kata Nasafi, itu adalah insan kabir, manusia yang besar, ya. Kenapa? Karena keseluruhan apa yang ada di alam semesta itu terakumulasi menjadi diri manusia. Jadi karena itu An-Nasafi menggambarkan bahwa manusia ini sebagai insan kabir. Sementara alam yang ada itu di alam semesta itu semua sebagai insan shaghir. Nah, jadi kalau kita melihat ini, ya, bahwa apa yang digambarkan dalam tujuan pendidikan nasional itu hanya mungkin dicapai dan berkembang atau mencapai kemudian tujuan itu kalau pendidikan atau sistem pendidikan itu didasarkan pada filsafat, ya. Ini satu menurut saya bahwa ini kita mengalami satu keadaan yang sangat dilematis, ya, pada pendidikan itu. Oke. Next, resume. Oke. Nah, sekarang dalam kondisi sekarang ini hasil dari penelitian, ya, sebenarnya, bahwa ada 3 ancaman mendasar pada pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah intoleransi, ya, dan radikalisme. Kemudian yang kedua, pada sistem pendidikan ini munculnya kemudian atau berkembangnya ideologi transnasional, ya. Dan yang ketiga itu adalah post-truth, ya. Jadi intoleransi dan radikalisme itu kita lihat bahwa bagaimana kemudian nanti kita tunjukkan, ya, bahwa penelitian menunjukkan betapa kemudian pendidikan yang ada sekarang dan berkembang sekarang justru kemudian menghasilkan atau sekian banyak anak-anak yang intoleran, ya. Mereka tidak suka kalau ada yang membangun rumah ibadah yang lain atau adanya bangunan rumah ibadah yang lain. Ada ide untuk menggantikan kemudian Pancasila, ya. Bahkan kemudian berdasarkan penelitian juga bahwa sikap-sikap radikal, ya, untuk ada yang bahkan kemudian seorang murid itu meninggalkan gurunya. Ada banyak kali. Begitu azan tiba, gurunya sedang mengajar, mereka keluar untuk sholat ke masjid. Ini merupakan cikal bakal sikap radikal, ya, sebenarnya. Bagaimana penghargaan, penghormatan pada seorang guru di situ sudah dinafikan. Ini cikal bakal dari munculnya kemudian sikap radikalisme, dan kita melihat dalam pendidikan itu. Gitu. Saya pernah mengelola satu pendidikan, itu banyak anak tidak mau mengangkat tangan ketika upacara hormat bendera, ya. Karena hormat bendera itu musyrik, ya. Itu ancaman, ya. Dan ada gurunya juga yang begitu, sampai diskusi dengan saya bilang, kenapa Anda tidak mau angkat tangan atau hormat bendera? Dia bilang itu musyrik, ya, layak dihormati hanya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wah, saya bilang Anda sudah jatuh pada kemusyrikan. Loh, kok bisa? Ya karena Anda sudah menyamakan bendera dengan Tuhan.
tanpa sadar dia sudah menyamakan, mendudukkan bendera setara dengan Tuhan ya, membandingkan gitu, sudah membandingkan itu. Kita sih tidak pernah membandingkan itu gitu. Ya, jadi dia agak gelagapan juga. Nah, munculnya kemudian sekarang beragam ideologi transnasional, dan ini tidak hanya kemudian dalam pola yang kita Islamisme ya, tapi juga kemudian kalau kita melihat ada juga ideologi-ideologi misalnya ateisme dan sebagainya juga berkembang ya, komunisme juga kemudian muncul ya. Kemudian adanya gejala post-truth ya, dan kelompok atau milenial ini ya, itu sebagian besar kalau kita lihat anak-anak yang muncul dengan post-truth itu. Kenapa? Dia sudah tidak lagi ada satu keadaan yang memang membuat mereka meyakini itu atau mempercayai itu gitu. Karena begitu luar biasanya informasi dan sebagainya yang berkembang, menyebabkan tidak ada kemudian satu keyakinan atau kebenaran yang dapat dipegang. Sehingga kemudian cenderung kemudian anak-anak pada era Z atau milenial itu meng-IGP-kan segala hal gitu. Jadi menganggap kemudian segala hal itu menjadi sesuatu yang ya tidak perlu di ini dan sebagainya. Mereka hidup dalam dunia sendiri ya, tidak memiliki kepedulian tentang segala hal itu. Oke, ini 3 ancaman utama sekarang dalam proses pendidikan. Next ininya, zoom. Atau ini ya. Nah, di sini kan ada beberapa data menarik ya. Dari 306 siswa yang tak setuju mengucapkan raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat Natal dan ragu-ragu 27% ya, yang tidak suka gitu. Kemudian ragu-ragu 24%, siswa yang akan membalas tindakan mereka, 15% ragu-ragu, sementara mereka yang tak mau menjenguk teman beda agama yang sakit itu 3%, ragu-ragu 3%. Secara umum, merujuk data ini, pandangan kaum pelajar di sekolah di negeri di Jabodetabek ya, memang terbuka dan toleran. Tapi kecenderungan intoleransi dan radikalisme rupanya terus menguat ya. Catatan terakhir dari Wahid Institute itu, terutama di Jawa Barat ya, sekolah-sekolah di Jawa Barat itu radikalisme atau kemudian pandangan-pandangan radikal itu meningkat tajam ya. Ini dibuktikan dengan dukungan mereka terhadap tindakan pelaku pengusaha dan penjaga rumah ibadah. Guru 24%, 24,5%, siswanya 41%. Bayangkan gitu. Siswanya sampai 41% di Jabodetabek ini ya. Pengurusan rumah atau fasilitas anggota kaum itu disesat, gurunya 22,7%, siswanya 51,3%. Ini data ini dari ini ya, saya ambil dari penelitian dari Dignas ya. Pengerusakan tempat hiburan malam, guru 81%, siswa 58%. Pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain, guru 32,4%, siswa 43,3%. Penelitian dilakukan aktivis sosial keagamaan Farca Cicek ya, di 7 kota, Jember, Padang, Jakarta, Pandeglang, Cianjur, Cilacap, dan Jakarta menyorongkan tren serupa. Para guru agama Islam dan murid-muridnya ternyata kurang toleran dengan perbedaan dan cenderung mendukung ideologi kekerasan. Disebutkan 13% siswa di 7 kota itu mendukung gerakan radikal dan 14% setuju dengan aksi terorisme Imam Samudra. Beberapa pelaku terorisme yang berhasil ditangkap aparat merupakan pelajar di bangku sekolah umum. Ini realitas pendidikan kita saat ini ya. Besar itu jumlahnya, 13% itu. Kalau jumlah siswa itu sampai misalnya 50.000, 1.000, 13% itu sudah cukup besar ya. Ini ini menyedihkan ya sebenarnya, data yang menurut saya cukup ini yang satu hal yang menjadi perhatian ya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Peace ya,
pada tahun 2015 menemukan antara lain 8,5% siswa menyatakan setuju jika Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan agama tertentu. 7,2 responden yang setuju dengan gerakan ISIS. Sementara pada sasaran survei yang sama tahun 2016 kondisinya agak menurun, yaitu 5,8% mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar negara, 0,7% siswa setuju dengan gerakan ISIS. Ya. Ini realitas yang ada ya, bahwa ancaman pendidikan kita dalam konteks ini ya, munculnya kemudian gerakan radikalisme, gerakan intolerisme ini luar biasa. Dan bahkan ini disebabkan oleh beberapa hal ya. Next ininya, Mbak Zoom. Nah, oke. Ya, ada beberapa hal yang mendorong ya masuknya paham radikal yang sekarang. Pertama, tentu saja guru ya. Dan ada penelitian tersendiri yang dilakukan oleh Dignas ya bahwa kecenderungan pada guru-guru agama itu yang cenderung kemudian mengajarkan hal-hal yang sifatnya radikal ya. Kemudian kurikulum dan alumni. Melalui alumni biasanya dilakukan dengan sistem mentoring keagamaan dengan membimbing pelajar mengaji disertai dialog-dialog bertema keagamaan, liko dan sebagainya ya. Di sisi lain guru PPKN tidak mampu menjadikan PPKN sebagai sarana efektif memperkuat toleransi. Buku-buku pelajaran juga di Tenggara menyebarkan paham intoleransi. Ada banyak buku yang didapatkan juga mengajar paham intoleransi ini. Buku pelajaran SMA di Bandung salah satu babnya menampilkan materi kebangkitan prajurit Islam. Salah satu kutipan kalimat di buku itu, misalnya semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh. Ini hasil studi yang dilakukan oleh Dignas ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada buku yang kemudian mengajarkan di sekolahnya pola pengajaran yang seperti ini. Oke, next. Faktor lain yang menjadi sebagai sumber radikalisme adalah kemudahan akses internet. Ya. Kemajuan teknologi, khususnya dengan kenalnya teknologi internet, memberi peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mengakses informasi, termasuk informasi mengenai agama. Ya. Sebanyak 36,35% responden menyatakan bahwa media sosial merupakan media yang paling sering digunakan untuk mendapatkan pengetahuan agama. Jadi sekarang itu bahwa kiai sudah digantikan oleh media sosial ya. Jadi ustadz-ustadz yang populer itu di media sosial, mereka lah yang kemudian menjadi rujukan. Bukan lagi kiai-kiai yang kemudian biasa mengajar ngaji ya, biasa atau mengelola pesantren gitu. Tapi yang banyak sekarang itu adalah para ustadz yang ada di media sosial dan pengetahuan agama dengan sosial gitu. Kita bisa bayangkan orang tiba-tiba sekarang seperti menjadi seorang ahli hadis ya. Dengan mudah kemudian begitu ada ini pembicaraan hadis, wah komentar bahwa hadis ini dhaif, maudhu dan sebagainya gitu kan. Padahal dia sama sekali tidak pernah belajar agama. Gitu. Dari mana dia dapat itu? Ya di googling aja. Gitu. Dan luar biasa. Kan. Ya kan sebanyak 12,% responden yang lain mendapatkan informasi agama paling banyak dari website. Ya. Dan nah ini bahkan ya ada dalam jaringan ISIS yang ada itu kita dapatkan misalnya. Bagaimana satu keluarga itu kemudian karena anaknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah mengakses kemudian websitenya atau ajakan dari ISIS ya untuk bergabung dalam negara Islam yang dianggap ideal dan bagaimana anak itu kemudian mempengaruhi keluarganya bahkan kemudian mereka menjual seluruh fasilitas yang ada untuk pindah kemudian ke Suriah pada saat itu. Yang padahal kemudian mereka mengalami derita yang luar biasa itu ya. Nah ini keadaan yang kita lihat dalam realitas kemudian pendidikan kita yang ada. Oke, next mungkin. Ya, ya oke. Nggak Zoom bisa ini next ini. Oke, nah ini saya tidak akan ini terus saja mungkin ya kita bicara ini. Nah, oke, next lagi. Oke, nah, oke sebelum tadi. Ini Pak Oleh. Iya,
Ini. Slide ya ini ya. Oke. Nah, melihat realitas pendidikan dan ancaman yang muncul, maka perlu pendekatan pengajaran yang berbeda, khususnya pada pengajaran agama ya. Pengajaran agama selama ini cenderung pengajaran yang sifatnya dogmatis ya. Kalau kita lihat dan menarik, saya pernah mengamati ya di satu perguruan tinggi negeri ya, bagaimana guru itu kemudian dosen mengajar agama. Ternyata apa yang diajarkan dosen itu? Yang diajarkan dosen itu masih bab toharoh, itu wudhu ya. Yang dari kecil kita belajar itu, kok kemudian belajar agama muncul lagi itu di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi agamanya belajarnya begitu aja gitu kan. Belajar kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kemudian yang begitu fikih ya pengajarannya. Tapi nilai-nilai substantif pada agama jarang kita dapatkan ya dari pengajaran guru agama ya. Kebanyakan kan pembicaraannya udah pola seperti itu ya. Fikih kebanyakan yang kita dapatkan gitu. Dari kecil, dari SD sampai kemudian perguruan tinggi, pengajaran agama polanya dogmatis dan fikih ya. Nah, ini kan jelas tidak menarik ya, jelas agama dan kemudian pengajaran agama yang begini ini kan sama sekali tidak membuka cakrawala berpikir, sehingga ketika kemudian ada tawaran agama yang lebih menggairahkan ya, maka kemudian pandangan agamanya bisa berubah gitu. Oke. Nah, ini pengajaran yang seperti ini tentu harus pola yang seperti ini, pendekatan pengajaran keagamaan, bahkan integratif ya, pendidikan integratif juga sepertinya terkotak-kotak, kita belajar agama di satu sisi, kemudian belajar matematika di sisi yang lain, tanpa ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dan ini satu problem tentu saja problem pendidikan ya. Nah, pendekatan kritis dan rasionalistis ya, memperkenalkan tentang khazanah pemikiran Islam jadi penting untuk berubah cara pandang. Jadi tidak hanya sekedar pendekatan dogmatis, tapi pendekatan yang kemudian membuka cakrawala berpikir. Bukan, saya pernah mengajar di satu SMP, saya merubah pola itu. Ya. Selama SMP itu saya mengajarkan misalnya, kenapa sih kita harus bertuhan, kenapa kita harus beragama. Gitu. Kita mengajak anak untuk berpikir, coba deh kamu cari, kenapa kita harus kemudian beragama, misalnya. Kenapa Tuhan kita harus satu. Gitu. Coba kamu cari deh, gitu, berpikir gitu ya, ngajak mereka. Gitu. Coba cari alasannya, mereka dan sebagainya. Gitu. Bahkan kemudian ketika berbicara tentang kematian, gitu, coba kamu cek, saya suruh anak-anak SMP itu, coba kamu keliling jalan sekitar, catat, tanya kepada orang, kenapa sih Pak takut mati? Gitu. Atau kira-kira nanti menurut Bapak kalau udah mati itu ada apa sih di alam kubur itu? Tapi pertanyaan begitu pada menakutkan juga sih. Orang-orang begitu ditanya tentang itu kabur, tidak mau jawab juga mereka. Nah, ini kan mengajak mereka untuk kemudian melakukan pendekatan yang lebih kritis pada proses kebenaran pemahaman keagamaan. Dalam konteks ini, filsafat Islam dapat memberikan pada solusi bagi persoalan ini. Bahwa pendekatan pengajaran bukan hanya bersifat dogmatis, tapi membuka proses mereka. Coba by Zoom next ini slide ya. Mengapa filsafat Islam menjadi tawaran dalam konteks ini? Yang pertama bahwa filsafat Islam mendasarkan diri pada metode berpikir integratif. Dalam pola filsafat Islam itu pola integratif ini jadi sesuatu yang mendasar ya. Bukan tafkik, bukan perbedaan satu seperti yang sekarang kita terjadi. Kita tanpa sadar kita mengkritik sekularisme, tapi pendidikan kita menjalankan sekularisme. Agama di satu sisi, pelajaran ekonomi di sisi yang lain, ya, belajar matematika pada sesuatu yang lain, sosiologi pada sistem yang lain, pada nilai-nilai yang lain. Ini semua kemudian berbeda satu dengan yang lain, sehingga kita melihat atau seorang siswa melihat kemudian beragam pelajaran itu tanpa keterkaitan satu dengan yang lain, tanpa pola kesatuan yang ada. Padahal kalau kita bicara dalam konteks Islam, ya, dalam filsafat Islam, kita melihat bahwa ini semua proses yang ada dan segala hal yang terjadi
beragam, bahkan fenomena alam, fisika, tabiah, dan sebagainya, itu merupakan gambaran dari hakikat realitas wujud yang sesungguhnya, eksistensi, ya, hakikat ketuhanan. Dan ini tidak pernah kita dapatkan pada pendidikan. Karena itu bahwa filsafat Islam menjadi sebuah tawaran di sini. Kemudian ini kekeliruan pandangan yang terjadi, ya, bingung. Filsafat membuat, justru filsafat Islam meneguhkan keyakinan pada agama. Pertanyaan kemudian katanya itu, saya beberapa waktu lalu mampir ke Jambi, ya, di Prodi AFI, dan justru tadinya mau silaturahmi, tapi kemudian dibuat diskusi lah di situ. Ada pertanyaan muncul bahwa ini kan kenapa, apakah kemudian sebagian mengatakan filsafat itu justru akan membuat kita akan ini, ya, jauh dari agama. Filsafat Islam justru meneguhkan keyakinan pada agama sebenarnya. Orang beragama itu dengan argumentatif, ya, bukan dengan dogma. Dogma itu sesuatu yang gampang sekali kemudian dirubah orang, atau mendapatkan kemudian apa, dia pokoknya, ya, kalau sudah pokoknya inilah yang kemudian menjadi pangkal kemudian intoleransi kalau sudah pokoknya. Tapi kalau filsafat kemudian masuk dalam ruang itu, dia mengajarkan kepada kita untuk dia terbiasa berargumentasi, menjelaskan secara argumentatif, ya, rasional, dengan kemudian bukti-bukti yang ada. Bukankah Tuhan mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, mana argumentasi kamu sekiranya kamu benar, ya. Atau dalam perkataan salah satu di antara keturunan Nabi yang mengatakan bahwa Imam Ja'far Shodiq, nahnu abna'ud dalil, fa'ina dalil namil. Kami ini putra-putra argumentasi. Kemana argumentasi ada, ke situlah kami menuju, ya. Kemudian filsafat Islam mengajarkan cara berpikir kritis dan bersikap lebih bijak. Bahwa bagaimana ada kemutlakan, ada yang relatif. Kalau ketika kita menyadari bahwa ada hal yang absolut, ada hal yang relatif, bahwa apa yang merupakan bagian yang pada ranah berpikiran manusia, itu kan tentu bersifat relatif. Dan ketika kita melihat bahwa penafsiran agama yang bersifat relatif itu, maka kita menyadari mungkin saja bahwa apa yang menjadi pandangan orang lain itu bisa jadi benar, gitu. Pandangan kita bisa jadi ada kekeliruannya, karena pandangan kemanusiaan itu kan sifatnya relatif. Kita bisa membedakan mana yang sifatnya relatif, mana yang sifatnya hakiki, ya. Mana dalam konteks filsafat kan ada istilah kemudian as-sholah wal asil wal i'tibar, ya, yang hakiki dan yang relatif. Oke. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa filsafat Islam punya peran yang signifikan untuk membangun peradaban itu. Seperti tujuan pendidikan tadi, bagaimana kita mungkin mendirikan suatu peradaban yang baik tanpa ditopang oleh filsafat di dalamnya. Kemudian membangun pandangan keislaman yang terbuka dan humanis, ya. Ini kan ketika seorang itu mempelajari filsafat, dari dia paham, dia berpikir kritis, mendalam, rasional, ya, argumentatif, kemudian membuka kemudian beragam hal-hal, bisa mampu membedakan mana yang hakiki, mana yang relatif, mana yang eksistensial, mana yang sifatnya esensial, ya. Antara eksistensial dengan esensial dua hal yang tentu berbeda. Dengan pola yang seperti itu, dengan pemahaman yang seperti itu, dia tahu, dia bisa membedakan, oh ini sesuatu yang alamiah, yang wajar, yang mungkin saja terjadi perbedaan padanya, ya. Dan kemudian penghargaannya bukan lagi pada atribut, tapi pada hakikat kemanusiaan, gitu. Saya pernah satu saat itu sedang bawa kendaraan, tiba-tiba ada satu kelompok, ya, yang suka sweeping tuh. Mau sweeping. Pada saat, karena saya agak pulang malam waktu itu, saya dihentikan juga. Jadi karena dihentikan, tiba-tiba saya lihat mereka dengan pakaian, jubahnya dan sebagainya. Kebetulan di mobil saya selalu ada peci, gitu kan. Saya langsung pakai peci. Begitu saya buka kaca dan saya pakai peci, wah, langsung menghormati luar biasa. Jadi mereka sebenarnya menghormati peci saya dibandingkan dengan diri saya, gitu sebenarnya. Jadi mereka hanya melihat atribut, ya. Dia tidak lihat manusia yang ada di situ. Yang mungkin lelah habis bekerja, ditunggu oleh keluarganya di rumah, ya.
tapi dia lebih menghargai peci saya daripada saya sebenarnya. Gitu. Nah ini pernah juga saya di salah jalan gitu kan, di stopin oleh polisi, tapi polisinya mungkin menghormati kiai gitu kan, karena saya pakai sorban mau ceramah gitu. Wah itu dia cuma memberikan nasihat, Pak Kiai jangan lewat sini, salah jalan, tidak boleh nih, tapi silahkan. Tapi saya lihat ketika sweeping itu, wah ini penghargaannya kan, ya. Jadi ketika kita tidak melihat dirinya sebagai manusia, gitu. Oh, mereka mungkin berbeda agama dengan kita, tapi dia manusia seperti kita, saudara kita sama manusia. Ini kan pandangan yang kemudian membuka diri kita, pandangan humanis, bagaimana kita menghormati agama lain, menghargai perbedaan yang ada, pola pandang yang berbeda. Ya. Nah, filsafat Islam, ketika kita mempelajari filsafat Islam, apalagi misalnya kita mempelajari teori tasydid al-wujudnya Mullah Sadra, ya, tentang al-wahda fi ainal kasrah wal kasrah fi ainal wahda. Itu kata-kata yang menarik. Yang sepertinya itu yang menemukan Pancasila itu dulu mungkin entah dia belajar dari Mullah Sadra atau Mullah Sadra belajar dari dia gitu. Jadi teori tasydid itu kan al-wahda fi ainil kasrah wal kasrah fi ainil wahda. Dan di bawah Pancasila itu ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu sama persis sebenarnya. Saya tidak tahu apakah itu dia belajar yang menemukannya belajar dari Mullah Sadra atau Mullah Sadra belajar dari dia, atau sama-sama mereka mengalami perjalanan ruhani yang sama ya, di tempat dan keadaan yang berbeda, tapi menemukan satu hal yang sama. Gitu. Ini kan menunjukkan pandangan yang kemudian manis. Oke, next Pak Zoom. Oke. Nah, ya filsafat Islam tentu saja ini ini filsafat Islam dalam pola yang lama ya sebenarnya. Ada nazari, ada amali. Ya. Ada nazari yang terkait dengan tabiiyah, ilmu alam, hukum tentang general bagi atsam ya, tentang jisim ya, astronomi, mineral, biologi, animalogi ya, tentang hewan juga. Ada tentang riyadhiyah ya, ilmu matematika, ilmu hitung, teknik, musik di dalamnya. Dulu masuk pada bicara tentang filsafat, walaupun kemudian itu dikeluarkan ya. Jadi kalau kita lihat masalah karya Ibnu Sina tentang Asyifa, dia masih memasukkan ar-riyadhiyah itu matematika sebagai bagian dari filsafat. Bahkan sebagian mungkin para filosof peripatetik itu menjadikan matematika itu sebagai bagian dari logika, ilmu mantik ya. Nah sayangnya gitu, kita belajar matematika tapi tidak diajarkan kemudian dasar matematikanya itu, filsafat matematikanya ya. Pada anak-anak, kenapa sih kita belajar matematika sehingga kemudian kesan belajar matematika itu sesuatu yang sulit gitu. Padahal kalau kita memahami kemudian matematika itu adalah berpikir logis, sebenarnya menjadi sesuatu yang lebih menarik ya. Kemudian bicara tentang ketuhanan, ontologi dan marifat ketuhanan itu dalam konteks teoritis ya. Dalam konteks praktis ada akhlak, etik, kemudian ada tadbirul manazil ya, rumah tangga. Ada asyasah ya, atau tadbirul mudun kadang-kadang disebut juga, politik atau tentang manajemen negeri ya. Itu dalam konteks kemudian pembicaraan filsafat yang dahulu, walaupun sekarang kemudian perkembangan berikutnya merubah pola ini. Tetapi bahwa kita melihat sebenarnya proses belajar yang ada atau mata pelajaran yang ada itu semua kemudian berasal dari satu sistem filsafat ya. Anda belajar misalnya di sekolah belajar fisika, belajar matematika, itu kan sebenarnya bangunan dasarnya filsafat. Sayangnya bangunan dasarnya tidak pernah dipahami. Kita sudah belajar turunannya aja gitu. Atau kita mempelajari misalnya sosiologi. Dalam bangunan sosiologi kan didasarkan pada pandangan filsafat tertentu. Tidak mungkin pelajaran sosiologi, psikologi atau kemudian ekonomi itu tidak punya mazhab filsafatnya. Pasti di dalamnya itu ada mazhab. Cuman mazhab filsafat itu tidak dikenali gitu kan. Kita belajar kemudian seakan-akan itulah ilmu ekonomi yang paling benar, sehingga kita sejak dini sudah dimasukkan kemudian di dogma ya untuk menerima bahwa itulah ilmu ekonomi yang ada, yang harus dipelajari, tanpa kita berpikir bahwa bagaimana kemudian ini dasar bangunan dari ilmu ekonomi itu sebenarnya tidak ada kapitalisme misalnya. Oke, next tadi Mbak Zoom ya. Nah, saya menawarkan sebenarnya dalam sistem pendidikan itu dengan membuat 3 pola pendekatan ya.
Yang pertama bahwa itu rasionalitas dan argumentatif. Ya. Seluruh sistem pelajaran itu harus didasarkan pada pola yang sifatnya apa? Rasionalitas dan argumentatif. Yang kedua bahwa penting juga untuk mengenalkan kemudian tokoh-tokoh filosof Muslim. Kita anak-anak kita lebih mengenal tentang Darwin, ya, tentang kemudian Einstein, ya, tapi tidak pernah mengenal Ibnu Sina. Mereka tidak mengenal Ikhwanus Sofa yang bicara tentang filsafat, bicara tentang matematika. Ya. Mereka tidak mengenal misalnya Al-Khawarizmi. Mereka tidak mengenal Al-Farabi sebagai tokoh filosof, ya, bicara tentang musik, ya, dari musikal. Atau tidak mengenal tentang Surawardi yang berbicara tentang cahaya dan sebagainya. Ya. Ini satu hal yang barangkali saya sering juga sih masuk misalnya kadang-kadang promosi, ya, kampus saya ke MAN dan sebagainya. Kadang-kadang saya iseng-iseng saya tanya pada anak-anak itu, coba deh kamu jelasin tentang Al-Kindi deh, Kindi nggak kenal tuh. Atau saya coba deh kamu kenalin tentang Ibnu Sina misalnya. Ya mereka tahu Ibnu Sina sebagai kedokteran, tapi apa karyanya? Nggak tahu. Gimana sih pemikiran Ibnu Sina? Nggak tahu, gitu kan. Bahkan sampai pada tingkat saya pernah menguji mahasiswa S2, ya ini bicara tentang Ibnu Sina, saya tanya pada dia, itu karya Ibnu Sina tentang kedokteran apa judulnya? Dengan cepat dia menjawab Asyifa. Waduh, gawat juga nih. Karena namanya Asyifa, jadi itu dia ilmu kedokteran. Padahal yang kitab Ibnu Sina tentang kedokteran kan Al-Qanun fit Tibb. Kenapa Asyifa itu disebut kemudian Asyifa kata Ibnu Sina? Karena yang sakit itu pikiran manusia yang banyak itu. Karena itu untuk menyehatkan pemikiran manusia itu kata Ibnu Sina adalah dengan belajar filsafat. Kemudian pengenalan teori-teori yang banyak sekali, ya. Bahkan teori tentang gravitasi dan sebagainya itu sudah dibicarakan oleh Ibn Rus dan banyak tokoh-tokoh filosof lainnya, ya. Oke, next zoom. Nah, saya melihat ini ada 3 tingkatan, ya, kalau kita dalam pendidikan ini, tingkatan sekolah dasar, ya. Saya pada tingkatan dasar rasionalitas argumentatif, bagaimana sejak dini, ya, dari sekolah dasar itu memperkenalkan cara bagi anak-anak itu cara mengungkapkan pandangan mereka, ya, mendialogkannya di antara teman, guru, dan orang tua. Bagaimana kemudian pendidikan yang ada itu mendidik anak itu untuk punya kemampuan itu pada tingkat sekolah dasar, ya. Selama ini mungkin di rumah dia menjadi anak yang disayangi oleh orang tuanya, seluruh perkataannya kadang harus didengar, ya. Dia memunculkan sikap yang kemudian egoistis, ya, pada anak-anak itu karena dia seluruh apa yang diinginkannya kemudian diberikan, dimanja. Tapi sekolah kan harus merubah itu, gitu. Bahwa bagaimana kemudian kita melatih anak untuk biasa berdialog itu sejak kecil, ya. Dan ini terjadi kadang-kadang kita sudah dewasa pun kadang-kadang susah untuk berdialog, untuk berbicara, mengungkapkan pandangan dengan cara yang baik sehingga kemudian menghargai pandangan orang lain, ya. Ini kan karena kita tidak dilatih untuk itu. Padahal kita semestinya kan sikap rasional, argumentatif, sehingga yang muncul seringkali ada sikap emosional. Ketika orang tidak mau menerima pandangan kita, yang muncul apa? Emosional kita. Kalau ketika kita mampu menjelaskan secara rasional, memberikan argumentasi, atau kadang-kadang kita kemudian berdebat dengan anak kita, dan kita langsung kemudian ketika dia memberikan argue pada kita langsung kemudian muncul emosi kita, marahan. Kenapa? Karena kita tidak dilatih juga untuk berargumentasi dengan anak-anak kita itu. Seakan-akan ketika mereka mengungkapkan argumentasinya, mereka menentang kita. Dan ini satu problem, ya, karena tidak didasarkan pada pendidikan yang seperti ini. Kemudian pengenalan tokoh, misalnya mengajarkan kisah dengan beragam penemuan para filosof Muslim itu dengan hal-hal yang luar biasa pada mereka. Udah banyak sebenarnya film-film di YouTube dan sebagainya untuk modalitas kita untuk memperkenalkan ini, ya, pada anak. Kemudian pengenalan teori, dan sejak kecil anak-anak itu bagaimana kemudian adanya Tuhan, ya, adanya alam ini, bagaimana adanya segala sesuatu itu ada proses kausalitas padanya, sebab dan akibat dalam pola yang sederhana.
dalam pendekatan yang sederhana ya, pada tingkat sesuai dengan ala qadar ukulihim ya. Nah, ini pada tingkat sekolah dasar ya, yang tujuannya pada tingkat ini kita pertama tentu saja membuat anak-anak itu dalam segala hal dia mampu mendialogkan itu. Dia mampu kemudian menghargai, mendengar pandangan yang lain yang berbeda dari dia. Dia tahu bahwa ada hak-hak dirinya yang mungkin dia harus sampaikan pada gurunya. Walaupun dengan pola yang kemudian tentu penghargaan orang tua gitu ya, sebagainya. Dia tidak begitu saja menerima sesuatu ya, tapi ada nilai kritis padanya, ada kemampuan berargumentasi. Oke, next. Pada tingkat sekolah menengah ini pertama ya, kita pada rasionalitas memperkenalkan logika dasar dan berpikir kritis ya. Bagaimana kemudian sesuatu itu tidak hanya diterima begitu saja, tapi bagaimana kemudian memikirkannya, mempelajari secara analitis. Ini semestinya mulai bisa kita ajarkan pada tingkat sekolah menengah ini yang pertama. Saya pernah di Iran, dan di Iran itu memang filsafat sudah diajarkan sejak dini sekali ya. Sehingga wajar kalau mereka kemudian, kalau kita dapati, mereka biasa dalam berdebat, dalam kemudian berargumentasi, ya. Itu mereka sudah terbiasa sekali gitu. Nah, kita ini kadang-kadang disuruh bertanya saja, bahkan pada tingkat mahasiswa sulit untuk bertanya. Kita yang mungkin dosen Bu Irzum, Pak Subhi, seringkali kita sudah ngajar luar biasa, begitu diberikan kesempatan pertanyaan, semua diam. Saya tidak ngerti juga kadang-kadang. Kenapa itu terjadi? Karena memang kemungkinan besar adalah kita tidak terbiasa ya. Kita tidak terbiasa kemudian diajarkan untuk kritis, untuk menganalisis gitu. Sehingga kita terbiasa kemudian hanya menerima dari guru itu begitu saja. Kemudian mengenal tokoh, pengaruh pemikirannya, karya ya. Pengenalan teori ketuhanan, saintifik ya. Para filosof dan ilmuwan-ilmuwan muslim itu ya. Ini kan jadi sesuatu yang menarik bahwa tidak hanya kita ini, anak-anak kita dalam pendidikan yang ada ini mengenal dari satu sisi bahwa seluruh sains itu berasal dari barat, dari ilmuwan barat ya. Padahal kita melihat khazanah yang begitu kaya dalam sejarah peradaban Islam. Para filosof itu mengemukakan teori-teori saintifik ya. Tidak satu anak pun, tidak satu sekolah pun yang memperkenalkan ini. Even itu pesantren. Kita selalu dijali dengan kemudian penemuan-penemuan para filosof, para pemikir barat itu. Boleh, tidak masalah gitu kan. Itu satu bagian dari ini, tapi kita apa salahnya juga. Bahkan sangat penting kita mengenal dari khazanah tradisi keislaman itu yang lebih kaya ya. Oke, next. Nah, pada tingkat sekolah atas ini anak sudah next Pak Zoom, itu sudah mempelajari ilmu logika dan falasi, kekeliruan dalam proses berpikir ya. Betapa banyak misalnya kemudian ini yang menjadi hal yang mendasar bahwa gerakan-gerakan pengajaran-pengajaran keagamaan yang bersifat radikal dan intoleran itu menggunakan pola falasi itu. Mughalatoh ya, kalau dalam istilah mantiknya. Sehingga misalnya begini, yang sering diajarkan itu kan bahwa apa? Bahwa kalau kamu tidak mengikuti kemudian hukum Allah, maka kamu kafir. Maka kamu termasuk golongan zalim. Betul, ada ayatnya, betul. Tapi penarikan ayat itu kemudian menjadi prinsip seperti itu mughalatoh, itu falasi ya. Kita tidak diajarkan berpikir, anak kita tidak kritis. Hukum yang dimasuk itu hukum Allah itu yang seperti apa misalnya. Nggak pernah ada pertanyaan begitu. Pokoknya itu syariat fikih, itulah hukum Allah gitu kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu Pak Subhi paling suka dengan ayat itu. Ya, saya doktrinnya begitu. Tapi tidak pernah kita kemudian, ini kan logika yang falasi. Memperkenalkan pemikiran, kemudian pengenalan tokoh ya, pemikiran muslim, sumbangan pada peradaban umat manusia ini apa dan sebagainya ya. Bagaimana proses mereka ya, itu menjadi penting. Kemudian pengenalan teori filsafat dalam Islam, teori utama yang dihasilkan para filosof muslim ya, dikomparasikan kemudian dengan teori sains modern ya, baik dalam konteks ontologi, epistemologi, teologi, psikologi maupun eskatologi. Ini kan beragam elemen yang diajarkan dalam filsafat Islam ya sebenarnya. Paling tidak mereka mengenal itu ya.
mengenal prinsip-prinsip tentang ontologis metafisik ya, yang kemudian kita kan belajar kemudian di sekolah itu diajarkan dengan pola pendekatan sains yang sangat positivistik. Anak-anak kita tidak pernah diajarkan dengan pendekatan yang metafisik ya. Gitu. Sementara agama tidak menjawab itu. Pelajaran-pelajaran agama sibuk dengan halal haram, gitu. Sibuk kemudian dengan bahwa ini sesat, gitu. Nanti guru agama dan ini kemarin anak saya cerita gitu kan, gimana kemudian ini sesat ini. Wah, guru mengajarkan agama dalam pola yang seperti itu ya, tapi bukan dalam pendekatan bagaimana membuka ruang ini semua. Ya mungkin gurunya juga tidak belajar filsafat sih, jadi repot juga gitu ya. Jadi ini apakah ini nanti, tapi kalau kita mulai dalam turunan ini semua tentu harus diturunkan kembali ya dalam pola kemudian kurikulum, dalam pola yang silabus dan seterusnya ya, pola-pola yang sudah kemudian ya pola-pola yang lebih rigid ya, lebih detail lagi pada ini. Dan saya pikir ini banyak sih para pemikir-pemikir yang ada di Dinas dan sebagainya ya, di Kementerian Keagamaan ya, untuk bisa kemudian mencoba menurunkan dalam pola kurikulum yang lebih dengan dasar pola pendekatan filsafis. Dan kita melihat bahwa ilmu itu tidak terpisah-pisah ya dalam satu ini yang ada ya. Bahkan ilmu itu merupakan satu kesatuan dari sumber yang sama. Ya. Ini yang perlu kemudian dipahamkan. Apa resultnya? Apa hasilnya dari sistem kemudian yang ingin kita tawarkan seperti ini? Yang pertama adalah hadirnya generasi muda yang mampu berpikir kritis, terbuka, tidak mudah dengan pengaruh pemikiran keberagaman yang utopis dan tekstualis. Ya. Menjual bahwa kemudian kita harus mendirikan kemudian khilafah. Ya. Kalau ini kemudian harus ada imam yang begini ya, bahwa kita harus kemudian jihad ya. Itu kan utopis semua seperti itu. Pemahaman-pemahaman yang keliru ya. Kemudian ya pendekatan-pendekatan yang tekstualis, karena anak sudah terbiasa berpikir kritis, terbuka, dia tidak akan terima begitu saja dengan doktrin-doktrin yang menggunakan teks ya. Kemudian terbiasa dengan beragam pemikiran, ide-ide yang mendasar besar ya, bukan hanya kemudian kan sekarang itu anak-anak ini kan dijajali dengan Korea ya. Dari emaknya juga sudah nontonnya sinetron Korea gitu. Sampai kelompok-kelompok ini yang juga banyak begitu ya. Anak-anak kita kan wah begitu ya. Dan tidak terbiasa dengan ide-ide besar ya. Ini yang kita sayangkan, pada orang-orang besar itu kan dari kecil mereka sudah baca buku-buku yang besar ya. Saya ingat sekali saya kelas 5 SD itu baca novel dengan judulnya Monte Cristo. Kurang lebih ada 600 atau 700 halaman ya. Itu menarik gitu. Artinya kita memunculkan kemudian bagaimana tokoh-tokoh besar itu terbiasa ya dengan ide-ide besar itu. Bagaimana kita mengharapkan kemudian anak-anak kita itu mampu menghasilkan pemikiran yang besar, ide-ide yang besar ya, ide-ide yang cemerlang. Kalau hanya kemudian dengan pola pendekatan pendidikan yang ada sekarang ini yang sangat pragmatis. Bahkan dalam istilah pendidikan itu kan ada lagi istilah yang disebut dipopulerkan ambak namanya. Apa ambak itu? Apa manfaatnya bagiku? Hanya berpikir pada pola pragmatis seperti itu, dan ini berbahaya ya. Kemudian terbiasa dengan literasi karya-karya besar ya. Ini tidak hanya kemudian apalagi dengan serangan media sosial sekarang ini, bagaimana kita mengambil kemudian hanya hal-hal yang sangat instan, singkat ya. Nah, anak kemudian hanya memindahkan, membuat makalah, memindahkan dari Google dan sebagainya, tanpa kemudian pernah membaca karya-karya besar itu. Kemudian memahami pandangan-pandangan dunia, ya. Bahwa ada beragam pandangan dunia ini, ideologi dunia ini juga beragam. Ya. Dan kalau seperti ini, ya tentu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Betapa luar biasa kemudian kalau kita mampu kemudian sistem pendidikan kita ini menurunkan dalam pola ini dan menjadikan kemudian filsafat Islam itu sebagai basis bagi
pendidikan kita di Indonesia ini. Mungkin ini tawaran ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Siapa tahu mungkin ada pemilik kebijakan suatu saat mendengar perkataan kita ini. Terima kasih ya semua, Mbak Irzum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid atas paparannya, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya anak-anak kita seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis nih Pak Khalid ya. Hanya saja kadang guru ataupun orang tua itu memutus sehingga berpikir kritis mereka tidak kemudian terbiasa. Dan sebenarnya untuk membangun generasi-generasi yang kritis, humanis itu sebenarnya harus dibangun sejak dini. Tadi Pak Khalid sudah menyampaikan bagaimana mulai tingkat dasar, SMP, kemudian tingkat SMA. Kalau itu dilakukan, maka sebenarnya tingkat perguruan tinggi mereka sudah siap ya Pak ya, sudah mapan gitu. Sudah terbiasa berpikir itu ya. Iya. Kemudian tidak menjadi mahasiswa yang copy paste gitu ya. Jadi sehingga tidak ada Turnitin dan lainnya karena mereka tidak memang tidak terbiasa seperti itu. Akhirnya kan di tengah ketika mahasiswa tidak kritis dan disinyalir mereka copy paste, akhirnya ada Turnitin itu ya. Oke Pak Khalid, menarik, ini banyak yang merespon. Sudah ada yang raise hand, ada juga di kolom chat. Ini yang resen dulu gitu Pak Khalid ya. Ya, monggo. Oke. Yang pertama monggo Mas Kafi, silakan. Izin sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Mas Kafi, jelas. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dr. Khalid Al-Walid, saya Rafli Kafi, mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Nasruddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu mantan dosen lah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau lebih lebih percaya kepada para filosof luar gitu, filosof barat, ketimbang dengan filosof muslim. Nah, ketika saya tanya, kenapa bisa begitu? Kata dia, karena mereka lebih rasional daripada filosof Islam. Saya tanya, kenapa bisa lebih rasional? Karena mereka lebih menggunakan logika. Nah, tolak ukur dia untuk menilai rasional tidak rasionalnya seorang itu dari logika. Nah, pertanyaan saya, apakah ada gitu Pak, pengertian rasional itu dalam Islam sendiri gitu Pak? Pengertian spesifik lah dalam Islam. Nah, jika ada, bagaimana pengertiannya itu? Dan satu lagi, terkait dengan integratif tadi Pak. Saya pernah sekali melontarkan salah satu argumen atau statement lah gitu kan dalam mata kuliah integrasi tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dari Tan Malaka. Nah di situ saya dinilai orang dengan pemikiran kiri, golongan kiri gitu Pak. Nah bagaimana cara kita mengatasi pemikiran-pemikiran ini tadi gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Khalid. Baik ya, bahwa pertama mungkin karena keterbatasan ya dosen tersebut untuk mengakses pada karya-karya para filosof muslim itu ya. Dalam filsafat itu kita mulai baca lah ya, mulai dari misalnya Al-Isyarat wa Tanbihatnya Ibnu Sina ya. Tahsil misalnya dari Bahmaniyar ya. Atau Al-Hikmatul Isyraq, atau kemudian Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah dari Mullah Sadra. Semua kemudian mendasarkan diri pada argumentasi rasional. Ada ayat Al-Quran digunakan, ada, tapi tidak sebagai doktrin ya dalam filsafat itu. Itu sebagai premis biasanya digunakan. Kalau premis itu kan Anda bisa menggunakan kata-kata siapa saja, apalagi kata Al-Quran. Ya. Jadi bukan dalam para filosof memperlakukan ayat-ayat itu bukan sebagai doktrin seperti pada teologi ya, pada akidah, gitu. Tapi menjadikan kemudian ayat-ayat Ibnu Rus juga menggunakan ya sebagai bagian dari premis ya, dalam membangun kemudian konfigurasi dalam satu proposisi ya.
Nah, dan ini seluruh para filosof itu kalau disebut filsafat pasti dasar metode yang digunakan itu adalah burhan, argumentasi rasional. Karena itu bahwa di dalam filsafat Islam itu mempelajari filsafat harus diawali dengan pembelajaran terhadap ilmu mantik, logika. Dan logika itu kan kalau dulu kita mempelajari logika itu ada banyak kitab yang harus dipelajari ya, mulai dari At-Talkhis Mantik ya, mantik yang sederhana, kemudian mantik Al-Muzaffar yang cukup berat, kemudian mantik Asy-Syamsiyah ya, kemudian mantik Burhanus Syifa itu tingkatan-tingkatan pada mantik, sangat logika, sangat logis ya. Jadi kalau kita bicara ini rasionalitas dalam pembicaraan itu aqlaniyah atau kemudian mantiqiyah. Mantiqiyah kadang-kadang digunakan juga sebagai rasionalitas atau burhan ya, argumentasi burhani disebut juga sebagai argumentasi rasional, sangat rasional ya. Dan kita bisa menguliti satu persatu dari argumentasi yang dikemukakan oleh dalam filsafat barat ya. In culta cultu gitu kalau dalam istilah ini. Kalau kamu katakan begitu, gimana argumentasinya? Ini filsafat mendasarkan diri pada bangunan argumentasi rasional. Kenapa argumentasi rasional? Karena ini argumentasi yang bisa mengikat semua manusia. Selama dia masih ada akalnya, dia akan tunduk pada itu ya. Nah, tapi bahwa perbedaan mendasar adalah di dalam filsafat Islam, pengetahuan tidak hanya didasarkan pada pembuktian proposisi, ya. Dia bisa intuitif, bisa juga didasarkan kemudian pada wahyu, walaupun semua itu kemudian dibuktikan dengan kebenaran logis. Ya. Jadi menurut saya mungkin ya kita berhusnuzon kepada ini dosen itu mungkin ya karena kemungkinan besar ya tidak mengakses pada karya-karya filsafat itu. Apalagi umumnya pada karya-karya filsafat Islam itu kan masih dalam bahasa Arab ya, yang masih sedikit orang atau tidak banyak orang yang kemudian mampu mengakses bahasa Arabnya itu ya. Kemudian bagaimana kemudian apa yang kedua tadi tentang itu Pak, integrasi tadi Pak. Oh ya kita itu kan metode ya, metode. Dan ini kan diri manusia ini memiliki beragam Allah berikan beragam dimensi ya, beragam elemen unsur yang ada pada diri manusia. Ada fitrahnya, ada akalnya ya, ada indra, ada fitrah ya, ada akal ya, ada intuisinya, ada qalbnya. Ini 4 dimensi yang ada pada diri manusia ini kan selalu bekerja ya. Mengapa kita hanya mengambil satu bagian tapi meninggalkan bagian yang lain? Tuhan memberikan semua itu sebenarnya agar kita ini mampu memahami secara lebih komprehensif ya. Ketika kemampuan itu, keempat bagian itu kita gunakan secara baik, indera kita itu memberikan pengetahuan pada kita dan tidak bisa ditolak. Ibnu Sina mengatakan man faqada hissan faqad faqada ilman. Kalau orang itu kehilangan salah satu inderanya saja, dia akan kehilangan banyak pengetahuannya. Ya. Indera memberikan pengetahuan. Bahwa indera ada kesalahan, ya sebenarnya bukan kesalahan ya dari indera itu. Memang keterbatasan indera pada konteks itu ya. Kemudian bahwa di situ ada fitrah manusia ya. Fitrah manusia, semua manusia memiliki fitrah ini. Ya. Fitrah memberikan pengetahuan juga bagi manusia ya. Bahwa seluruh manusia mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, kejujuran, itu fitrah manusia. Kemudian ada akal dan proses berpikir ya. Proses berpikir atafakur itu adalah harakatul akal minal jahal ilal ilm. Bahwa proses berpikir itu adalah gerakan akal yang terjadi dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Ini proses kita berpikir. Semua manusia memiliki proses ini. Karena itu dalam definisi yang paling dasar tentang manusia disebutkan al-insan haywanun natik. Ya. Manusia adalah hewan yang berakal. Ya. Manusia mengatakan kalau dia tidak gunakan akalnya, maka dia tidak lebih dari hewan aja. Dan yang keempat bahwa hal yang sangat mendasar yang ada pada diri manusia adalah intuisinya, qalbnya.
yang itu tidak mungkin ditolak, bahwa intuisi juga memberikan pengetahuan pada kita, memberikan sesuatu pada kita ya. Orang merasakan ya, orang menyadari ada hakikat ketuhanan, itu intuitif ya. Merasakan bahwa di balik alam ini ada alam yang lain ya. Itu sifatnya intuitif gitu ya. Nah, itu ada gitu. Semua orang merasakan itu, ada intuitif pada dirinya ya. Ada kesadaran-kesadaran yang kemudian muncul pada dirinya bukan melalui proses berpikir. Kadang-kadang kita mendapatkan ilham ya, tanpa proses melalui proposisi, tiba-tiba kita langsung pada kesimpulan ya. Dan sering terjadi para filosof itu juga begitu, dia mendapatkan intuitif walaupun kemudian hasilnya itu harus dia kembangkan lagi untuk membuktikan kebenarannya dengan menggunakan kemudian apa bukti-bukti rasional ya. Jadi elemen-elemen ini menjadi satu bagian yang tidak bisa ditolak, bahwa dia memberikan kebenaran, memberikan pengetahuan pada kita, menggunakan atau melakukan proses integrasi pada semua itu menjadi sesuatu menyempurnakan seluruh proses pengetahuan kita ya. Jadi kalau orang hanya menggunakan salah satu saja, pasti dia akan terbatas di situ. Karena pada suatu itu ada keterbatasannya. Apakah ketika kita bicara tentang suatu lantas kita kemudian menggunakan metode yang digunakannya lantas kemudian kita sesuai dengan pemikirannya, ya belum tentu juga sih ya. Bisa saja kita sepakat pada metodenya tapi tidak sepakat dengan pola berpikirnya ya. Bisa juga gitu. Atau kita juga misalnya mengemukakan satu pandangan dan kita kemudian pada saat yang sama melihat ada hal-hal yang mungkin juga kita harus perlu kritisi ya. Dan itu di dalam filsafat hal yang biasa ya. Proses penyempurnaan itu kan adalah upaya kita kemudian mengkritisi ya. Kadang-kadang kita menemukan bahkan ada di dalam filosof Muslim itu Abu Bakar Ar-Razi itu dikenal sebagai Abul Musyakkikin. Bapaknya atau bapaknya orang yang membuat keraguan. Kenapa? Dia kritik semua orang. Dia kritik seluruh pandangan. Sehingga kalau lihat baca syarahnya, komentarnya terhadap Ibnu Sina, ya, Syarah Tanbihat itu isinya kritik aja. Gitu. Tapi dari proses kritik itu ternyata kemudian menyebabkan banyak filosof muncul ya, karena berusaha untuk memikirkan kemudian dari kritik-kritik itu mencari jawabannya. Gitu. Dan ini hal yang luar biasa ya. Kita kan kadang-kadang karena dididik dengan pola yang ada anti kritik sih. Orang baru kritik kita udah langsung emosional ya, tanpa kemudian mendengar kritik itu rasional atau tidak rasional, memberikan argumentasi jawaban atas kritik tersebut ya. Oke, Pak Irzum. Pak izin Pak, sedikit lagi Pak, boleh sedikit lagi Bu, sedikit aja. Berarti Pak, gimana Pak? Mungkin ketika kita bicara Marx belum tentu kita sosialis, atau ketika kita bicara Heidegger belum tentu kita eksistensialis gitu ya Pak, atau ketika kita bicara Ar-Razi belum tentu kita seorang nihilis begitu Pak? Iya bisa jadi ya. Kita kan kadang-kadang bukan berbicara tidak selamanya kemudian kita menyetujui ya. Yang kedua tidak selamanya juga semua pandangannya salah juga kan. Bahwa mereka ya kita melihat bahwa itu pandangan-pandangan yang itibari ya, relatif ya. Tapi yang paling mendasar kita harus kemudian juga melihat bangunan dasar dari pandangan-pandangan itu kan. Pandangan itu kan muncul dibangun oleh ada dasar utama, ada pandangan filosofisnya ya. Nah, kalau kita berpikir filosofis, kita tidak mengkritisi kemudian hasil ya, kita mengkritisi bangunannya itu, gitu, dasar bangunannya gitu. Itu yang kemudian biasanya dikritisi oleh para filosof ya. Bukan cuma sekedar pernyataan, orang bisa menyatakan apa saja sih. Tapi pernyataan itu bagi para filosof tidak akan berguna apa-apa, tidak punya makna. Bahwa hakim yang sesungguhnya adalah argumentasi. Oke. Cukup, terima kasih, Mas Kafi. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Salam untuk ini Kaprodinya ya. Selanjutnya ini yang resen juga Mas Sukron, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Syukron. Saya mahasiswa Pak Khalid di Magister Sadra Filsafat Islam.
berbicara pendidikan ya, saya ingin menggarisbawahi tentang pesantren. Pada tahun 2019 pertengahan kira-kira, saya hadir konferensi internasional waktu itu di Manado. Seluruh mahasiswa UIN lah di Indonesia. Saya membawa makalah yang berjudul tentang Reinviting Aveism to the Indonesian Contemporary Pesantren. Yeah. Saya bilang di situ bahwa hampir mungkin tidak secara keseluruhan pesantren-pesantren di Indonesia itu memberikan porsi yang sangat sedikit terhadap pertama rasionalitas. Misalnya Martin Brunesen ya di dalam kitab kuning pesantren dan tarekat itu dia udah mencoba mengklasifikasi kitab-kitab yang diajarkan di dalam pesantren tidak lebih dari 3 jenis saja. Kalau tidak sufismenya Al-Ghazali, akidahnya Asy'ari, lalu fikihnya Syafi'i. Jadi 3 itu akhirnya implikasi dari monolitik ya, ilmu kita yang monolitik itu membuat kita kering gitu dalam referensi. Jadi kita misalnya saya sendiri khususnya melihat sebagai orang yang lulus dari pesantren lalu melihat ke dalam dari luar gitu, melihat kekeringan itu terjadi mula-mula memang dari kurikulum kita yang monolitik itu. Khususnya karena kita sudah menganggap bahwa pendidikan, khususnya pendidikan Islam di pesantren, itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang final, baku. Jadi mereka secara turun-temurun, akhirnya visinya adalah bagaimana melanggengkan sesuatu yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang final tadi itu. Saya katakan bahwa khususnya di pesantren saya sendiri, saya kasih contoh satu aja. Tapi ini sudah agak telat sebenarnya menurut saya. Di pesantren saya, Al-Amin Perenduan di Madura itu, di Sumeneb, Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd itu dipelajari di tahun kedua. Sedangkan saya pernah bertanya ke salah seorang teman, ini lebih parah lagi di Rembang, salah satu pesantren salaf dia baru belajar Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd itu di tahun ke-7. Tahun-tahun awal dia nggak boleh belajar karena dianggap kitab ini adalah kitab yang sakral. Yeah. Kalau otaknya nggak nyampe, nggak bisa. Satu. Kedua, Ihya Ulumuddin itu pun, misalnya karya Al-Ghazali itu saya tanya, kamu kapan belajar Ihya Ulumuddin? Itu juga tahun-tahun akhir. Tahun 7 mungkin tahun ke-10. Itu santri salaf. Saya tidak kaget ya. Tapi saya tanya, menurutmu Ihya Ulumuddin bagus? Ya bagus. Bagusnya di mana? Dia tidak bisa menyebutkan di bagian mana Ihya Ulumuddin itu bagus, tapi dia hanya menyebut begini. Menurut Ustadz saya, itu kitab tasawuf yang bagus, jadi saya anggap itu sesuatu yang bagus. Nah, saya kemudian berpikir ya, oh ini ya yang salah satu implikasi dari kurikulum kita yang monolitik tadi itu satu, contoh yang tadi. Kedua, taklidisme itu dianggap sebagai sesuatu yang tradisi yang sebenarnya tidak masalah gitu. Sehingga kadang-kadang seringkali bukan kadang-kadang kita terjebak di situ. Nah, menurut saya kalau kita berkaca ke barat ya, Prancis itu kan sejak SMA sudah belajar filsafat kan. Lulus SMA mau masuk kuliah mereka ada ujian bikin esai tokoh filsafat siapa yang harus ditulis gitu ya tentang pemikiran-pemikirannya di Prancis itu. Nah kita belajar logika kalau bukan anak pesantren, anak SMA itu baru masuk kampus belajar logika. Itu menurut saya sudah telat. Itu pun belajar logika belum tentu teman-teman di mata kuliah logika itu lulus betul-betul lulus gitu. Itu sudah juga jadi masalah gitu dengan cara berpikir kita secara epistemik ya gitu. Jadi menurut saya
agar kajian ini tidak hanya berhenti di seminar gitu ya. Bagaimana menurut Pak Khalid gitu, menurut Bapak dan dosen-dosen yang lain, Pak Subhi di Paramadina dan yang lain-lain, untuk mungkinkah jika kita membuat satu kurikulum proposal atau rekom gitu ya, untuk pesantren-pesantren atau SMA-SMA kita yang sebenarnya sudah telat diajarkan logika itu. Apalagi sistem pendidikan kita memang menuntut mahasiswa atau siswa kita itu sama dengan guru. Kalau tidak pintar matematika, anak itu tidak pintar. Kalau tidak pintar fisika, anak itu bodoh. Gitu. Karena konsep kepintaran atau konsep kecerdasan kita satu. Apa? Ya mata pelajaran matematika atau fisika. Mereka yang jago dalam olahraga, yang jago dalam musik, itu tidak jenius, itu tidak cerdas. Maka mula-mula dari mana ini kira-kira Pak Khalid melihat ini? Itu saja mungkin kegelisahan saya dan saya ingin tanggapan Pak Khalid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron. Pertanyaannya ini menggugat ini Pak Khalid, menggugat pendidikan di pesantren dan sebenarnya ada solusi nggak sih untuk merubah kurikulum gitu ya Mas ya? Kurikulum kita yang kemudian ternyata logika itu disekiankan gitu ya, kita berpikir kritis juga dikesekiankan. Monggo Pak Khalid. Iya, kalau kita bicara dari mana ya dari malam ini kita diskusikan. Paling tidak ini kan memantik kita untuk kemudian berpikir ya bahwa ada satu problem mendasar dalam pendidikan kita. Dan kita ingin tawarkan oleh asosiasi Akidah Filsafat Islam ini, kita sudah bersurat ya sebenarnya kepada Direktur di Kementerian Agama untuk bertemu ya audiensi. Dan kita akan bicarakan bahwa salah satu hal mendasar kita harus masukkan kemudian kurikulum filsafat itu walaupun tidak bernama filsafat ya misalnya critical thinking atau apa pada pendidikan kita di madrasah-madrasah kita ya biar jadi orang-orang yang luar biasa juga gitu ya, jangan kita cuma jadi mukallid terus saja seperti yang kata Mas Sukron tadi katakan ya. Nah, saya pernah pengalaman juga tuh ya. Jadi diminta mengisi diskusi di satu pesantren ya, dan saya diminta tema, saya bicara tentang Ibnu Rus ya waktu itu ya. Saya mengajukan tema, oh jangan, ini bahaya katanya. Oh ya dah kalau begitu, kalau bahaya saya mengajukan Al-Ghazali, saya bilang bicara tentang Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Mukasyafahnya Imam Al-Ghazali. Wah itu ketinggian katanya, tuan guru kita saja tidak bicara itu, gitu. Tidak berani bicara itu. Aduh saya bilang ini terus mau bicara apa kita kalau begitu. Ya tapi itulah yang terjadi, realitas kita yang terjadi. Nah ya kita coba untuk menawarkan itu, dan memang sebenarnya kalau kita masuk lagi lebih dalam pada term pendidikan Islam ya, kita ini mungkin hanya baru bagian kecilnya aja kan. Kita menyebut misalnya di UIN itu kan jurusan atau fakultas pendidikan itu disebut fakultas tarbiyah ya. Padahal tarbiyah itu satu bagian saja ya. Ada tarbiyah, ada tazkiyah, ada ta'dib, ada ta'lim ya, ada tadris misalnya. Itu kan term-term yang digunakan dalam konsep pendidikan dan ada nilai filosofisnya masing-masing. Tarbiyah itu kan dari kata rob ya sebenarnya ya, mengelola ya. Mengelola bagaimana kemudian mengeluarkan seluruh potensialitas pada diri anak ini untuk keluar dan muncul potensi itu, tersalurkan, tersempurnakan ya. Tapi bukan hanya itu pendidikan dalam Islam itu ya. Ada pola yang disebut dengan ta'lim ya. Dari kata ilm ya, al-lama ya. Bagaimana ini sentuhannya pada konteks kemudian konteks aklinya ya pada ta'lim ini. Bukan hanya pada konteks membangun fisiknya, membangun seperti tadi ya. Menilai anak cerdas tidak cerdas ya. Justru kan tantangan pendidikan itu sebenarnya
bukan kemudian mengumpulkan anak-anak cerdas. Itu ada tantangan kalau seperti itu kan. Itu sudah berarti Anda sudah jadi guru ya, kalau dalam pendidikan ya enak-enak aja gitu kan. Sekolah unggulan itu enak sih karena anak-anak sudah cerdas. Tapi bagaimana kemudian dari anak-anak yang biasa atau yang dianggap selama ini mungkin kurang cerdas, pendidikan mampu kemudian mengembangkan diri mereka ya. Itu yang mungkin luar biasa ya. Saya ingin cerita sedikit aja. Di Sadra ini kan sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi kita itu berasal dari daerah-daerah yang banyak. Kalau antum kan S2 ya. S1-nya itu kan sebagian dari kampung-kampung, dari daerah-daerah yang jauh ya. Ya, saya yakin sekali bahwa anak-anak kita itu sebenarnya bukan tidak cerdas. Selama ini mungkin salah didik aja atau tidak punya kesempatan. Buktinya apa? Buktinya beberapa dari mahasiswa kami itu mereka kemudian mampu ya bersaing walaupun mereka anak kampung yang jauh sekali rumah mereka. Ternyata ketika kemudian misalnya Kementerian Agama memberikan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke mahasiswa ke luar negeri ya, dari 6.000 orang terpilih di antara 4 orang anak yang terpilih itu anak kita ya misalnya. Kalau mereka anak-anak yang tidak mampu ya, ternyata seperti itu. Jadi ini yang mungkin kita perlu ini ya kembangkan, pikirkan bersama. Kita mencoba ini melalui asosiasi juga untuk menawarkan ya teman-teman di sini yang di asosiasi luar biasa semua sih. Dan kita sayangnya tadi bahwa dari dini kita tidak diajarkan ya berpikir kritis, logis, argumentatif, bahkan mengenal kemudian tokoh-tokoh ilmuwan muslim, para filosof ya. Kalau itu terjadi misalnya, wah itu nanti prodi akidah dan filsafat Islam itu banjir mahasiswa. Itu sayangnya karena mereka tadi tidak kenal apa itu filsafat, bahkan tadi ada istilah metafisik langsung kemudian namanya dukun ya, guna-guna kan suatu yang di atas dari sekedar fisik ya. Nah, kita kan belajar fisika kayaknya luar biasa. Padahal ada tulisan menarik dari Mehdi Gulsani itu From Physics to Metaphysics ya. Dan kebanyakan para filosof itu kalau kita lihat basic mereka itu fisika ya. Dari fisika itulah mereka ingin mengenali hakikat alam yang lebih dalam lagi sehingga mereka kemudian berkembang pada pengetahuan yang bersifat metafisik ya. Nah, mudah-mudahan lah ini ya dengan kita doa semua kita coba untuk nanti menawarkan dan ini bahkan kita rumuskan lagi pada pola yang lebih detail ya sehingga terlihat bisa menjadi sebuah kurikulum tawaran ya. Oke, Mbak Irzum. Terima kasih Pak Khalid. Sudah Mas Sukron? Sudah Bu, makasih Bu. Iya, makasih Pak. Mas Sukron. Ya, sama-sama. Kegelisahannya sama. Oh iya, saya pernah dulu sayangnya itu kita dulu ada satu Kiai NU ya, dulu di Majelis Ulama, saya dekat dengan beliau, saya agak lupa namanya, udah meninggal lama. Dulu kita punya proyek ya, beliau menawarkan, ayo saya keluar dari dananya, kamu buat rumusan ya dalam untuk pesantren itu tentang mantik yang memang bisa digunakan untuk memberikan kemudian ini tawaran berpikir kritis ya, kemampuan berpikir kritis ya. Tapi sayangnya sebelum ini bisa kita lakukan beliau sudah wafat terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada penggantinya. Ya. Ini ada di kolom chat Pak Khalid. Ya. Saya baca Pak Khalid. Boleh Mbak Irzum. Ini pertama dari Mas Sidik. Ya Pak Sidik atau Mas Sidik. Salam Ustadz, izin bertanya. Saya prihatin kepada sekolah-sekolah negeri yang mewajibkan siswanya memakai jilbab. Apa tujuan sekolah tersebut untuk mendiskriminasikan siswa yang beragama di luar Islam atau intoleransi? Apakah bisa melapor ke Dinas Pendidikan? Terima kasih Ustadz. Ya, sekarang itu ada aturannya ya sudah ya, kalau saya tidak salah, itu Pak Supri tahu ya. Itu sudah ada aturannya sih, sejak kejadian yang kemudian di Padang kalau saya tidak salah, itu sudah ada aturannya dan kemudian tidak boleh kemudian sekolah
umum itu memaksa ya untuk kemudian seluruh siswinya untuk memakai jilbab ya. Nanti setelah pakai jilbab nanti siswanya diwajibkan memanjangkan janggutnya. Sama repot kita. Iya. Ya, ini yang Oke. ya tadi bahwa kemudian pemaknaan yang sangat simbolis ya. Iya. Padahal Hanya menjadikan dilihat anak dari itu Islami itu kan tidak selamanya diukur dengan memakai jilbab ya. Itu sesuatu yang baik tentu saja. Dan itu pun tidak boleh dengan sebuah paksaan, tapi dengan membangun kesadaran mereka ya. Tapi bagaimana seorang pendidik sebenarnya menjadikan anak itu sebagai manusia. Ini yang sangat mendasar ya dalam Islam, dalam filsafat juga. Bagaimana kemudian kita menjadikan anak-anak didik kita itu sebagai manusia ya. Dengan jilbab yang begitu panjang dan tebal misalnya, belum tentu kemudian Tuhan ridho kepadanya. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak memakai jilbab, tapi begitu peduli ya, secara sosial kepada manusia yang lain, bisa jadi Tuhan lebih ridho kepada dia ya. Walaupun tentu lebih baik keduanya ya, itu saja. Dia sudah memakai kemudian kewajiban-kewajibannya, tapi pada saat yang sama dia punya kepedulian yang tinggi, ya, kerendah hatian. Dan kadang kita sudah merasa paling soleh sehingga memunculkan kesombongan diri kita. Padahal itu bisa menjadi hijab kita di hadapan Tuhan juga. Ya, ini sebenarnya ada beberapa kalau saya mengatakan ini statement aja ya dari Pak Amrizal bahwa usulan terkait dengan kurikulum sebenarnya itu sudah ada upaya dari teman-teman AAFI ya Pak Khalid. Ya betul ya. Ya kita berupaya sampai ke pemerintah ya untuk secara struktural ya secara struktural kita juga berusaha untuk itu ya. Kemudian ini dari Pak Duha terkait bertanya cukup sering yang mematikan keahlian ini adalah guru sendiri dengan menghakimi sebagai pertanyaan yang dangkal bodoh dan lain-lain atau membalas dengan pertanyaan balik sebelum dijawab. Ini juga sebenarnya ini ya sebagai ungkapan yang terjadi di masyarakat kita gitu nggih Pak Khalid ya. Apa perlu dijawab Pak Khalid? Iya. Ya tadi sudah sampaikan ya, memang problem pada ini kita ya, karena memang gurunya udah belajar filsafat sih, sehingga begitu ditanya, dia biasanya kan mengajar itu langsung pada A, B, C, D, E ya, tapi tidak memancing anak untuk berpikir terlebih dahulu ya. Kalau seorang guru yang dia sudah dibekali dengan pengajaran filsafat, dia mengajar justru dia memancing mahasiswa atau mahasiswa itu untuk berpikir terlebih dahulu. Sehingga mereka kemudian baru ini ya, ini pertanyaan-pertanyaan itu kan gambaran dari kecerdasan seorang anak ya. Dan pada saat yang sama juga menguji kecerdasan gurunya ya. Guru yang tidak cerdas cenderung emosional. Disitulah kemudian dia membalik pertanyaan itu dengan kata-kata yang barangkali menutup pertanyaan tersebut. Tapi guru yang cerdas justru memancing pertanyaan lain lagi dari siswa itu gitu kan. Dia membalik dan anak itu diajak berpikir bersama. Ya. Terima kasih Pak Khalid. Ini ada satu ternyata Pak Amrizal ini di akhir kolom chat ini menanyakan apakah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Khalid mengenai pembelajaran filsafat mulai jenjang SD, SMP, SMA adalah salah satu program atau misi AAFI. Monggo Pak Khalid, ini pas sekali ini. Iya betul, tadi sudah jelaskan Pak Irzum ya. Ya betul, itu salah satu misi kita juga. Mudah-mudahan kita menjadi tawaran kita pada pemerintah ya dan pemegang kebijakan. Terima kasih Pak Khalid. Ada tambahan mungkin closing statement dari Pak Khalid? Ya. Karena ini juga udah malam. Iya betul ya. Sekali lagi bahwa manusia ini Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa la tazunnu annaka jirmun shaghir.
fa innaka alamun kabir. Jangan pernah kalian itu mengira bahwa kalian itu adalah tetesan debu saja. Tapi diri kalian itu adalah alam raya yang begitu luas. Manusia-manusia ini diciptakan Tuhan ya sebenarnya dengan kemampuan, dengan potensi yang sangat luar biasa. Dan proses pendidikan seharusnya menjadikan kemudian makhluk Tuhan ini betul-betul sebagai hakikat manusia. Dan untuk sampai pada konteks yang seperti itu, pendidikan itu harus didasarkan pada bangunan filsafat Islam. Terima kasih, Mbak Elzum. Terima kasih Pak Khalid, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus untuk narasumber kita kali ini. Terima kasih Pak Khalid. Jadi bisa saya simpulkan diskusi kita pada malam hari ini bahwa sebenarnya ada 3 pola pendekatan yang dapat ditawarkan dari filsafat Islam ketika kita melihat fenomena masyarakat kita saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan, di mana intoleran yang muncul di sana-sini, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tingkat pra SD pun itu sudah mulai muncul pendidikan-pendidikan intoleran. Nah, disinilah filsafat Islam atau ini dari gagasan dari AAFI mencoba masuk dalam ruang-ruang pendidikan ini dan berupaya baik secara struktural maupun langsung ke masyarakat dengan menawarkan 3 pola pendekatan. Yang pertama rasionalitas argumentatif, kemudian yang kedua pengenalan tokoh filosof Muslim, yang ketiga pengenalan teori-teori filsafat Islam, yang tentunya masing-masing tingkat ini akan ada perbedaan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan tersebut. Sehingga ketika filsafat Islam ini sudah kita kenalkan kepada anak-anak kita, bukan atribut lagi yang akan melekat atau yang akan dinilai oleh masyarakat kita, namun bagaimana akan dilihat sebagai bahwa dia ini adalah sebagai manusia, dan sebenarnya manusia itu juga butuh dimanusiakan. Kalau orang Jawa mengatakan nguwongke uwong, seperti itu Pak Khalid. Nah, mudah-mudahan kita nantinya bisa belajar banyak dari diskusi-diskusi ini dan bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Dari saya, mohon maaf jika ada sikap atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Subhi. Monggo Pak Subhi. Baik, terima kasih Bu Irzum, terima kasih Pak Khalid. Ini banyak insight ya yang bisa kita ambil dan pikiran-pikiran untuk kemajuan filsafat Islam di Indonesia. Yang intinya sih sebenarnya menjalankan amanat dari para pendiri bangsa ya, Ustaz Khalid ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Itu semoga program-program AAFI terutama itu bisa berjalan lancar dan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa ini. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ini sudah lebih dari waktu, tapi masih banyak yang setia dan khusyuk ya untuk hadir di sini. Insya Allah kita akan mengadakan sekolah akidah dan filsafat Islam ini secara rutin setiap bulan. Masya Allah, mungkin kalau untuk waktunya pas ya, mungkin di malam ya Pak Khalid nanti. Jadi ya, yang tadinya sore kita tarik ke malam lah biar tidak terlalu berkejaran dengan waktu pulang di jalan dan seterusnya. Buru-buru ya, insya Allah. Baik, apa perlu dokumentasi Mbak Dea? Ya Pak, boleh Pak. Ya, kita dokumentasi dulu. Mangga dibuka ininya. Kameranya. Silakan Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Saya akan ambil beberapa foto dokumentasi.
Sudah siap ya? Hitungan ketiga, 1, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah, terima kasih. Ya, baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas Terima kasih. pencerahan. Dr. Khalid. Sama-sama semua ya. Terima kasih kehadirannya. Ya, Mbak Irzum besok bisa ikut ini ya, meeting ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Besok malam rencana kita ada meeting Minum ya, sebentar. Ustaz. Ya. Insya Allah. Turun ya. Ya. Ya, saya izin pamit ya. Matur suwun, Pak Subhi, Mbak. Ya, Dia, sama-sama. Terima kasih Bu, Mas Bapak. Supron. Ya, terima kasih semuanya. Ini Pak Saya tutup Fauzan ya. Adi, kayaknya teman saya juga ini. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.